Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Al-Quran surat 48 Al-Fat ayat 29. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini secara penanggalan kalender hijrah dan menurut perhitungan hisab kita sudah berada pada tanggal 15 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Dan mungkin ada sebagian kalender yang beredar hari ini baru tanggal 14. Padahal tanda alam tadi malam itu sudah melihat. Ketika malam tadi itu adalah bulan 15, terbitnya itu adalah sesudah Isya. Kayaknya setelah sholat Isya kita malam tadi kelihatan bulan itu baru terbit ya. Dalam artian itu baru dia terbit. Itu menandakan bulan 15. Nah, padahal kalau kita coba lihat daripada hasil ijtima' awal daripada Rabiul Awal itu jatuhnya pada hari Jumat tanggal 15 September. Itu hilal posisinya sudah 3,45 derajat. Nah, tapi kenapa itu adalah dikelabui juga datanya lagi? Kenapa tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah dinyatakan jatuhnya pada hari Kamis tanggal 28? Padahal itu adalah jatuhnya tanggal 12. Tanggal 12 Rabiul Awal itu jatuhnya pada hari Rabu tanggal 27 September. Coba lihat kalender Islam Ummul Qura Saudi Arabia. Sama. Dan ini luput daripada perhatian kita umat Islam. Karena umat Islam sekarang ini sudah hiruk pikuk aja memperhatikan daripada berita politik dan hiruk pikuknya dengan persoalan masalah rempang dan juga yang lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sampai seperti ini sekarang ini adalah orang mulai sekarang ini mau kacir-kacirkan daripada ajaran Islam ini. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka sengaja kita kutip ayat tadi Al-Quran surat 48 atau Al-Fat ayat yang ke-29. Karakter Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kalau kita lihat arti ayat tegas, Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka itu adalah ruku dan sujud mencari karunia dan keridaannya Allah. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa demikian? Yang telah menjadikan kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, umat pilihan. Ini merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya, namun sebagai umat Nabi Muhammad SAW
kita mesti hendaknya memahami sifat dan karakter daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, agar mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umatnya. Jadi ketika kita mengenang peristiwa daripada bulan Rabiul Awal, bukan dalam artian kita adalah melaksanakan milad daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Makanya untuk memperingati itu memang tidak ada dalilnya. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyuruhnya. Kayaknya ada sebagian, mungkin segelintir orang mengatakan ini adalah bid'ah. Tapi persoalan yang seperti ini kita angkatkan, apa itu persoalan bid'ah juga? Kadang-kadang bantu inyo senang batu apa? Orang salah semua begitu. Ini perlu diluruskan. Kita bukan sifatnya ta'abudi, akan tetapi kita mengenang peristiwa daripada Rabiul Awal ini, kita mengambil hikmah perjuangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru satu ayat yang kita lihat. Makanya melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita umat Islam bahwa barang siapa yang meniru serta mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ia itu akan meraih kemenangan dan kejayaan. Makanya dinyatakan betul oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kata-kata uswatun hasanah itu memang tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin menjadikan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Kembalinya kepada Quran. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukmin, ditanya oleh para sahabat, di antaranya adalah Sa'ad bin Hisam, kemudian juga Abu Darda, apakah akhlaknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Ama taqra'ul Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim. Apakah engkau tidak membaca dalam Al-Qur'an, sesungguhnya engkau wahai Muhammad punya budi pekerti yang agung. Allah betul yang sanjung dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembalinya pada Al-Qur'an. Maka kalau kita lihat dalam ayat yang tadi saja, setidaknya ada 5 sifat dan ataupun karakter yang harus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Minimal 1 bisa kita sampaikan. Nah, apa di antaranya itu? Yang pertama adalah memiliki sikap tegas terhadap orang kafir. Apa yang dimaksud dengan itu adalah bersikap tegas, bersikap keras di sini bukan dalam artian sikap adalah memusuhi, bukan sikap dalam bertindak anarkis, bukan sikap provokatif dan semacamnya, namun adalah memegang prinsip-prinsip kebenaran dan gigih untuk memperjuangkannya. Tidak berubah pendirian meskipun itu adalah berada dalam tantangan dan tekanan. Maka kalau kita baca dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menghadapi berbagai macam tantangan yang cukup berat daripada orang-orang kafir. Beliau pernah diteror secara mental dan fisik. Bahkan pernah beliau itu adalah disiram dengan kotoran onta pada saat sujud. Beliau juga pernah itu adalah diembargo ekonomi selama sekitar 3 tahun lamanya, dan juga para pengikutnya terkucil di lembah Si'ib di luar kota Mekah. Namun beliau tidak ada bergeming, sedikit pun memperjuangkan kebenaran. Sampai-sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diiming-iming dengan tahta, harta dan wanita. Itu melalui pendekatan daripada paman beliau, yakni adalah Abu Talib. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tergoda, sampai beliau menyampaikan, wahai paman, demi Allah, seandainya mereka itu bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan meninggalkan dakwah ini
tidak akan aku tinggalkan. Begitu prinsip menegakkan kebenaran. Ini tidak neko-neko dengan orang-orang kafir. Itu yang bersikap tegas. Makanya dakwah Nabi itu ditupang. Ada dakwah Nabi itu ditupang, itu adalah dengan orang tua sekaligus sahabat. Yakni adalah Abu Bakar Siddiq, tentang peristiwa daripada Isra Mi'raj yang membenarkan peristiwa yang pertama. Beliau ditopang dengan dakwanya siapa? Adalah dengan penguasa. Yakni adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab berkeliling, masuk kampung, keluar kampung, memperhatikan itu adalah bagaimana ada orang yang tidak tidur di tengah malam. Ternyata ada seorang ibu yang tidak tidur, anaknya menangis. Yang dia masak itu adalah batu. Anaknya menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau masak dengan seperti ini? Nanti ditanya anakku, tar lagi. Yang akan dimasak tidak ada. Masuk kampung, keliling kampung bukan dalam artian belusukan, bukan hanya sekitar untuk pemilu, tapi adalah belusukan yang seperti tadi dilakukan, melihat kondisi rakyatnya seperti itu. Akhirnya Umar bin Khattab pergi ke Baitul Mal, diambil itu, dibawa ke tempat ibu tadi. Pemimpin sekarang adakah seperti itu? 108 juta